Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani li mautin ahadin wala li hayatihi faida ra'aitum dalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaku. Rahul Bukhari. Hadirin jamaah salat maghrib dan juga salat khusuf gerhana bulan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa menjalankan aktivitas ibadah, wabil khusus ibadah salat khusuf atau gerhana bulan sebagai bentuk ibadah salat sunnah yang ulama mengatakan sunnah ini adalah bagian daripada sunnah muakkad, sunnah yang amat sangat ditekankan, dan menjalankan sunnah adalah bagian daripada kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menyukai, yang mencintai sunnahku, maka dia sama dengan mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Dan salah satu sunnah yang kita lakukan pada hari ini dan begitu jarang terjadi adalah sholat sunnah gerhana bulan atau yang dikenal dengan sholat sunnah khusuf. Hadirin jamaah sholat gerhana bulan yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Bulan, bintang, matahari maupun bumi biasa beredar di garis orbitnya. Tidak pernah siang mendahului malam, begitupun sebaliknya. Tidak pernah bulan mendahului matahari, dan begitupun sebaliknya. Maka gerhana bulan adalah terjadi ketika matahari, ketika bulan, dan ketika bumi itu mereka berada di garis edar yang sama. Gerhana bulan itu terjadi ketika bumi menutupi matahari sehingga cahayanya tidak dapat menyinari bulan, dan saat terjadi itulah dikenal yang disebut dengan istilah gerhana bulan. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa gerhana ini adalah merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani li mautin ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan, ayatani adalah dua tanda kebesaran Allah. Min ayatillah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang lain yang begitu banyak dan terbentang luas di alam semesta.
la yankhasifani limautin ahadin wala lihayatin. Gerhana tidak terjadi disebabkan karena kematian seseorang, dan juga tidak terjadi disebabkan karena kehidupannya. Fa idza ra'aitum dzalika, apabila kalian melihat gerhana itu, fad'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, wa kabbiru, besarkan, agungkan, takbir, wasallu, dan salatlah kalian, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah fenomena alam yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terhadap fenomena alam yang seperti ini, Islam sebagai agama yang universal, sebagai agama yang wutuh, agama yang jelas ajarannya, memiliki sikap yang jelas juga terhadap fenomena alam ini. Bagaimana sikap agama Islam terhadap fenomena alam ini? Tentu berbeda dengan sikap orang lain dan agama lain di dalam menyikapi fenomena alam ini. Fenomena alam ini dalam Islam ada tuntutan yang jelas, ada aturan yang jelas, ada cara yang jelas. Yang pertama, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bahwa ini adalah bagian daripada tanda kebesaran Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa alam semesta tidak terjadi dengan sendirinya, bahwa bumi berputar tidak terjadi dengan sendirinya, matahari, bulan beredar tidak terjadi dengan sendirinya. Semua ada yang mengendalikan, semua ada yang mengerahkan, semua ada yang memutarkan, semua ada yang mengarahkan, dan semuanya ada yang mengatur. Inilah esensi dari sains dalam pandangan Islam. Islam tidak pernah memisahkan antara fenomena alam dengan siapa yang menciptakan alam. Sains dalam Islam tidak bersifat netral, seperti halnya sains dalam pandangan Barat. Sains dalam pandangan Islam seharusnya mengembalikan siapapun yang mau mengkaji alam ini, mengembalikan kepada siapa pencipta, pengatur terhadap alam ini. Dan Islam sudah jauh-jauh hari agar umatnya senantiasa berkembang dan maju dalam masalah ini, dan memiliki perhatian terhadap fenomena alam ini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liudil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Inilah merupakan salah satu sikap agama kita, bagaimana siogianya fenomena alam, terutama gerhana bulan yang terjadi pada malam hari ini, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan semakin sadar terhadap adanya kekuatan Allah yang begitu dahsyat. Yang kedua, berdasarkan terhadap ayat yang dibacakan khatib di muka, Allah Subhanahu wa taala bahkan berfirman di dalam ayat yang lain, surat yang ke-22 ayat yang ke-18, alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo alaihi al adab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu may yasha. Hadirin jamaah salat khusuf yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya tidakkah kalian perhatikan bahwasanya sujud kepada Allah, apa saja yang ada di langit dan di bumi, sujud kepada Allah matahari, sujud kepada Allah bulan, sujud kepada Allah bintang, sujud kepada Allah gunung, sujud kepada Allah pohon-pohon, sujud kepada Allah binatang, sujud kepada Allah kebanyakan dari manusia, dan banyak juga yang tidak mau sujud kepada Allah. Hal ini Allah ingin tegaskan kepada kita. Bulan yang besar tunduk dan sujud kepada Allah, matahari yang begitu besar tunduk dan sujud kepada Allah,
yang konon matahari itu diameternya 108 kali lipat dibandingkan daripada bumi, yang diameter matahari itu 695,700 km, tunduk sujud kepada Allah. Gunung pun tunduk sujud kepada Allah, bumi pun tunduk sujud kepada Allah. Amat sangat terlalu jika manusia yang kecil tak berdaya dia angkuh dan tidak mau sujud kepada Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau ibadah kepadaku, tidak mau tunduk dan sujud seperti tunduknya matahari, tidak mau tunduk dan sujud seperti tunduknya bulan pada malam hari ini, tidak mau tunduk dan sujud seperti halnya bintang, pohon-pohon, gunung-gunung dan semuanya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan menjadi manusia yang masuk ke dalam neraka dalam keadaan terhina, dalam keadaan tertunduk, baik suka maupun tidak suka. Inilah pelajaran yang begitu dahsyat dan berharga bagi kita terkait dengan fenomena alam yang terjadi pada malam hari ini, khususnya gerhana bulan. Hadirin jamaah salat gerhana bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang disebutkan oleh Rasulullah tadi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, inna syamsa wal qamara ya ayatin min ayatillah la yankasifani li mautin ahadin wala li hayatin. Hadis itu menegaskan tentang asbabul wurud terkait dengan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibrahim. Dia meninggal pada saat itu. Dalam kondisi ketika Ibrahim meninggal, maka terjadilah gerhana. Maka orang-orang Arab pada saat itu menyangka gerhana terjadi disebabkan karena meninggalnya putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gerhana itu terjadi disebabkan ada sesuatu yang terjadi. Maka untuk menafikan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan bahwa matahari dan bulan adalah merupakan dua tanda kebesaran Allah. Tidak terjadi gerhana baik matahari maupun bulan disebabkan karena kehidupan seseorang maupun karena kematian seseorang. Ketika itu terjadi, fad'ullaha, berdoa kepada Allah, wa kabbiru, agungkan Allah, wa sallu, salat, wa tasaddaqu, sedekah. Di riwayat yang lain, berbanyak istighfar. Inilah ajaran Islam yang menafikan segala bentuk mitos. Inilah ajaran Islam yang menafikan segala bentuk khurafat. Inilah ajaran Islam yang menafikan kepada bentuk-bentuk kepercayaan yang punya dasar di dalam ajaran agama kita. Islam adalah agama yang memurnikan berbagai macam kepercayaan yang bercampur dengan kepercayaan-kepercayaan lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Ayat ini menegaskan adanya umat Islam yang saat itu masih mencampurkan antara Islam dengan ajaran-ajaran yang lainnya. Inilah pelajaran yang begitu berharga. Pelajaran yang mengandung nilai tauhid, yang hanya mengesahkan Allah dan hanya meyakini tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia melainkan berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Gerhana terjadi bukan karena kelahiran seseorang, gerhana terjadi bukan disebabkan karena kematian seseorang, gerhana terjadi bukan disebabkan juga karena ada kejadian lain, tetapi gerhana terjadi untuk menunjukkan tanda kebesaran Allah dan kekuasaannya. Fad'ullaha, sikap kita sebagai muslim jelas memperbanyak doa kepada Allah. Wakabbiru, agungkan, besarkan Allah. Fasallu, kita sholat 2 rakaat dengan 4 kali ruku seperti tadi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang begitu panjang. Surat Al-Baqarah yang pertama, surat Al-Imran yang kedua, yang mungkin kalau dipraktekkan saat ini kita bubar terlebih dahulu. Dan begitu pun watasaddaku, memperbanyak sedekah untuk senantiasa bersikap terhadap hal yang demikian. Inilah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, bahwa fenomena gerhana bulan ini, Rasulullah perintahkan kita banyak berzikir, Rasulullah perintahkan kita banyak istighfar, Rasulullah perintahkan kita ibadah, Rasulullah perintahkan kita sedekah. Hal ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa ketika terjadi bencana yang begitu besar,
yaitu kiamat. Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan dan kita andalkan melainkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam satu hadis yang lain, riwayat Imam Al-Bukhari hadis 1048, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah, la yanqisifani li mautin ahadin, walakinallaha ta'ala yukhawwifu bihima ibadah." Sesungguhnya matahari, bulan, dua tanda kebesaran Allah. Tidak terjadi gerhana disebabkan karena kematian seseorang. Walakinallah ta'ala yukhawwifu bihima ibadah, akan tetapi Allah dengan gerhana itu maksudnya untuk menakut-nakuti kalian tentang adanya kiamat. Gerhana menunjukkan kepada kita bahwa bagi Allah amat sangat mudah memunculkan matahari di sebelah barat di pagi hari. Gerhana menunjukkan kepada kita bahwa bagi Allah mudah untuk menjatuhkan matahari ke bumi, untuk menumbangkan atau menumpahkan laut, atau menghancurkan langit, atau menghancurkan bumi. Yukhawwifu bihima ibadah, untuk menakut-nakuti kita tentang kepastian akan adanya kiamat. Dan ketika dalam kondisi itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, manusia lari dari orang terdekatnya, anak lari dari ibunya, ibu lari dari anaknya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Semua sibuk dengan pekerjaannya dan tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali takbir sebagai bentuk zikir, kecuali sedekah, kecuali ibadah dan berbagai macam amal soleh kita. Menyadarkan kita tentang kiamat, baik kiamat kubro hancurnya alam semesta, maupun kiamat sugro terpisahnya nyawa kita dari badan kita. Mudah-mudahan gerhana bulan pada malam hari ini yang totalnya adalah tadi di jam 18:25 mampu menyadarkan kepada kita tentang pentingnya mendekatkan diri kepada Allah, bahwa tidak ada bekal yang abadi yang bisa menyelamatkan kita selain daripada ibadah dan amal soleh kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain warhamna wa iyyahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah salat khusuf yang mudah-mudahan dirahmati Allah, mari kita jernihkan pikiran kita, bersihkan hati kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika langit ini hancur, ketika bumi ini binasa, ketika matahari terbit dari barat, ketika bulan itu hancur, maka kita dalam kondisi sedang sujud, sedang ibadah, sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah bebaskan kita dari goncangan-goncangan kiamat yang begitu dahsyat. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin waj'al wilayatana mimman akhaka wattaqak. Allahumma ansurnal muslimina wal mujahidina fi kulli makan wa kulli zaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.